Hmm. Kalau mungkin saya mau nanya juga, dalam tahapan seleksi itu pakai bahasa Inggris, betul ya Kak? Pakai bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Inggris ya, berarti eh, kalau mungkin saya nanya, kira-kira pengalamannya di APG kan, ya mungkin di APG kan sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris. Itu kira-kira Mm-mm. apakah eh, bisa membantu di saat seleksi itu, atau bagaimana Kak? Membantu banget, membantu banget. Terutama waktu fokus group discussion ya, karena kan ya kalau misalnya kita kan kalau bahasa kan ya practice makes perfect, yang dipraktekin makin lancar, jadinya ya membantu banget sih. Oke. Eh, Mungkin langsung ke Kak Septi. Oke, jadi aku ikut seleksinya Slumberjee itu tahun lalu di bulan Mei ketika masih belum lulus ya. Waktu itu masih tingkat akhir dan Slumberjee itu ngadain rekrutmen ke kampus. Waktu itu seleksinya ada, kalau yang di kampus sendiri itu ada 3 tahap pertamanya. Jadi yang pertama itu semacam walk-in interview. Jadi kita 3 minutes interview gitu sama interviewernya. Pertanyaan random, bisa ditanya tentang diri kita, bisa ditanya tentang hal-hal umum, apa yang sesuatu, describe about it in front of them gitu. Setelah lulus masuk ke tahap selanjutnya itu aptitude test. Aptitude test itu tes teori sih, lebih kayak fisika dasar, matematika, sama logika-logika umum gitu. Setelah aptitude-nya itu masuk ke tahap focus group discussion. Jadi itu waktu itu kita minta untuk mendirikan apa ya rig gitu pakai solatif per grup ya. Nanti dari grup itu diambil sekitar per grupnya untuk ke HR interview. HR interviewnya nggak di hari yang sama, kebetulan waktu itu langsung datang ke kantornya yang di Jakarta, selang 2 hari atau 3 hari gitu ke Wisma Mulia. Kemudian di interview HR, setelah interview HR itu kita nunggu sekitar 3 atau 4 minggu, habis itu dikabarin lolos. Setelah lolos, nunggu lagi untuk jadwal user interview. Waktu itu aku user interview bulan Juni, jadi emang jedanya agak lama sih dari Mei ke Juni. Terus habis interview user itu dianggap lolos dan masuk ke medical check up. Jadi bulan Juli udah dapat offering letter. Jadi emang tahapnya emang agak lebih panjang. Ya kayak gitu sih. Kalau misalnya mau nanya lebih detail tentang tahap seleksinya, mungkin bisa sesi selanjutnya ya gitu. Oke. Kalau tipsnya kira-kira ada nggak Kak? Dari Kak Septi pribadi gitu. Kalau aku pribadi ya, karena waktu itu aku kayak iseng-iseng coba aja gitu. Maksudnya kayak ya udah karena emang ada rekrutmen di kampus, kenapa nggak dicoba gitu. Nah, karena dicoba terus ya udah berdoa aja gitu, terus lolos. Kalau misalnya apa ya tipsnya mungkin minta doa orang tua yang banyak karena menurutku itu berpengaruh banget. Karena emang persaingannya ketat sih kalau yang bisa aku bayangin ya. Karena waktu itu kita masuk di apa ya gedung belakang di belakang prodi itu yang gede itu aulanya. Bukan CRCS, apa? CRCS. Ya, ya itu. CCS. Ya itu kan rame banget kan, dan itu penuh banget. Aku ingat aku datang dan itu bagian paling belakang banget. Terus kayak dari sebanyak itu cuma diambil dikit banget gitu loh untuk sampai HR dan untuk dari HR ke user, yang masuk ke user dan akhirnya diterima itu per subsegmen ya, maksudnya kayak aku well tubing itu cuma diambil 2 orang. Jadi kayak memang persaingannya ketat dan nggak cuma butuh apa ya skill atau keberuntungan, tapi juga perlu doa gitu. Kalau untuk seleksi pas hari hanya mungkin bahasa Inggris juga perlu ya, kayak karena semua tesnya itu dilakukan dalam bahasa Inggris, dan kalau memang kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, akan jadi sulit juga gitu dalam prosesnya. Gitu sih. Oke. Kak Surya silakan Kak. Halo. Ya, Halo Kak sebenarnya Surya. udah terang dari seleksi aku sama sih. Ya, Oke. kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Kedengeran Kak. kan? Ya. Jadi apa yang berbeda antara seleksi yang saya alami dengan Septila alami? Waktu itu aku kebetulan terima untuk seleksi vacation trainee, jadi internship-nya di Slumberjee itu tahun 2017. Nah, di tahun 2017 itu waktu aku apply sebagai intern,
itu seleksinya kebetulan sama, itu bareng-bareng juga sama yang apply kerja. Dari yang pertama 3 minutes interview, terus habis dari 3 minutes interview lolos masuk ke FGD, dari FGD lolos masuk ke habis dari situ masuk ke writing, tes tertulis, habis tes tertulis FGD, habis FGD habis itu kita langsung 1 hari langsung dihabisin. HR interview juga kebetulan diadain di Aula Timur. Nah, waktu itu setelah selesai HR interview, beberapa bulan kemudian diumumkan siapa yang lolos untuk ikut intern di Schlumberger. Akhirnya kebetulan waktu itu aku masuk di segmen artificial di Sumatera. Nah, setelah di artificial lift itu, setelah kita coba untuk ngejob di sana, dinilai, kemudian setelah kita di akhir dari masa intern kita diminta untuk setelah presentasi kita dikasih feedback, terus dikasih juga kira-kira kayak rekomendasikan untuk lanjut sebagai employee atau enggak. Nah, setelah itu kita balik lagi kan kuliah. Nah, beda ketika kita beres kuliah itu langsung di interview tanpa mengikuti 3 minutes interview dari awal. Jadi setelah once kita udah diterima sebagai vacation training, akhirnya supaya kita mungkin agar bisa masuk ke diterima sebagai nggak pengen, jadi kalau pengen dia akan ditindaklanjuti oleh HR-nya untuk di artificial lift yang pertama. Tapi di artificial lift itu aku kurang cocok sama usernya. Jadi habis dari situ aku dioper lagi sama rekruternya di drilling and measurement. Setelah itu setelah user interview yang kedua di drilling and suruh robotik. Putus-putus tuh. Iya. Kayak gitu. Halo? Sekarang lagi tadi sempat putus-putus. Sempat putus-putus ya? Iya, jadi yang membedakan adalah aku terus itu langsung masuk user interview tanpa mengikuti awal karena sebelumnya aku udah ikut seleksi intern. Metode seleksinya sama seperti apply kerja di Schlumberger yang lalui gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti yang 2018, 2017 apply di Schlumberger itu sebagai vacation trainee, nanti kalau misalnya teman-teman keterima dan ketika nanti teman-teman presentasi direkomendasikan untuk menjadi Schlumberger employee, nanti setelah lulus itu akan ditawarkan untuk user interview kayak gitu. Mandet-mandet nggak suaranya? Aman. Gimana Nanda? Kalau untuk tips and triknya dari aku sendiri, pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan di kampus ini bukan hal yang tidak bermanfaat, karena itu bisa menjadi bahan pitching kita ketika interview. Saya ditanya, apa sih pengalaman kamu, apa impact kamu ke organisasi yang kamu ikut. Terkait apapun organisasinya, bagaimana impact kalian terhadap progres si organisasi itu. Yang penting sebetulnya bagaimana peran kita terhadap organisasi itu, bukan organisasinya sebesar apa, organisasinya apa, itu
bukan ininya sih. Yang penting impact kita terhadap organisasi itu apa, itu yang harus bisa kita narasikan dan kemas dengan baik supaya bisa untuk kita. Itu terkait organisasi pentingnya, terus penting juga untuk kita supaya portofolio lain kayak lomba, organisasi-organisasi lain juga penting, terus leadership itu juga sangat, karena mereka sangat, rekruter-rekruter itu akan lebih sangat tertarik kalau misalnya itu punya track record di bidang leadership di divisi apapun, pun mengambil tanggung jawab untuk menjadi pemimpin, itu menjadi added value sih bagi rekruter, bahwa kalian ya bertanggung jawab. Oke. Halo, tes tes. Oke. Halo. Oke Kak, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Eh, Tadi Kak Surya udah jelasin sedikit-sedikit sih. Eh, Selama kuliah tuh apa sih yang perlu dipersiapkan buat teman-teman nantinya buat kerja nanti? Eh, Kak Septi mungkin bisa dijawab. Oke, kalau untuk kuliah sih sebenarnya aktif, kayak aktif di kepanitiaan, mungkin kayak aktif di organisasi juga bisa. Terus karena itu nanti jadi nilai plus sih, karena kalau itu pas ditanya kayak misalkan apa hal yang pernah kamu lakukan dan menurut kamu berkesan gitu ketika kuliah dan itu kenapa gitu. Dan nggak cuma itu aja, beberapa pertanyaan itu related dengan bagaimana kita mengambil keputusan sebagai leader. Misalkan kamu bilang, oh ya kamu pernah memimpin suatu kegiatan, kapan gitu misalkan waktunya, dan ditanya kayak pernah menghadapi masalah nggak, gimana troubleshootingnya gitu. Jadi gimana how we handle masalah itu juga dinilai gitu loh. Jadi dengan kita banyak berkegiatan, banyak bersosialisasi di perkuliahan itu sangat membantu sekali sih, kan membuka wawasan kita juga. Oke. Kak Desi, silakan Kak. Apa ya? Kalau dari kita tadi itu udah komplit banget ya kalau dia bilang Surya sama Septi. Tapi yang lebih penting field engineer itu dengan kebiasaan kita sebagai geologis itu membantu banget kalau misalnya kayak ya cepat, terus juga terbiasa lokasi ke lapangan, itu membantu banget sih kalau misalnya nanti kalian mau kerja engineer juga. Kak Surya mungkin ada yang mau ditambahkan Kak? Apa lagi ya? Apa lagi ya? Paling itu aja sih. Kalau dari aku sendiri, ketika kita nanti ditempatkan pada posisi interview, kalau bisa kita jadi satu-satunya orang yang outstanding di antara yang lain. Gimana caranya outstanding? Membuat sebuah narasi dari pengalaman-pengalaman kalian, dari pengalaman-pengalaman itu dikombinasikan dalam sebuah ceritanya itu bisa seolah-olah menjadi kita tuh center dari semua kompetitor, itu kita yang paling. Jadi yang paling pentingnya lagi adalah gimana caranya kita semua pengalaman yang udah kita punya menjadi sebuah cerita dan interviewer, dan supaya interviewer milih kita gitu sebagai next employee-nya. Ya, benar banget. Karena kalau interview dan kita cuma bilang kayak, oh kayak gini, tapi nggak diceritain kita gimana kerjanya, masalah apa yang kita hadapi dan gimana cara kita ngadepinnya, juga kayak apa gitu, cuma FYI doang gitu. Jadi sebenarnya emang benar harus ada engaging-nya gitu. Oke.
ini sebenarnya waktunya udah mau masuk ke yang sesi kedua, tapi ada sedikit pertanyaan lagi, Kak. Menurut Kakak Boleh. tuh kriteria apa atau misal seseorang yang seperti apa atau seorang yang memiliki sifat seperti apa sih yang dianggap layak untuk bekerja di jabatan yang Kakak pegang saat ini? Adaptif sih menurutku. Oke, Adaptif. Karena kalau di lokasi kita bisa ketemu siapa aja orang baru, terus ke lokasi, terus kita ya harus ya bisa respect dan bergaul dari misalnya baik sama engineer, company man, bahkan ke kru kita biar mereka juga bisa respect balik ke kita. Gitu sih. Setuju banget. Setuju banget. Yes. Jadi kalau di bagian drilling, drilling ini kita nggak bisa kerja sendiri kayak wireline. Kalau misalnya di wireline itu sebenarnya mereka nggak butuh bantuan rig crew juga bisa, betul nggak? Karena mereka punya operator sendiri, Yes. mereka bisa running tool sendiri. Benar-benar. Sedangkan kalau drilling and measurement, ini kita harus bekerja sama mud logger, sama company man, sama mud engineer, sama rig crew, rustabot, driller, asisten driller, floorman, semuanya itu kita harus kerja supaya kita bisa diperlancar kerjanya. Kalau bisa kita harus menjadi orang yang terus bisa membuat mereka tuh nyaman untuk kerja sama kita. Biasanya ini kalau dari aku ya, kalau dari Anadil yang kita kerja itu, kita biasanya suka bawa bingkisan lah. Jadi kalau misalnya kita meminta bantuan rig crew untuk ngangkutin kita naik ke atas rig floor, itu kita kasih makanan, minuman, ya mereka terasa terapresiasi gitu. Yes. Walaupun mereka sebenarnya tanpa diberi memang udah kerjaan mereka, tapi ya itulah pentingnya berkomunikasi sama mereka, menghargai mereka, kerja mereka malam-malam misalnya, mereka jam 3 pagi, jam 2 pagi, terus mereka dipaksa sama ya mau nggak mau harus bantu kita kan untuk angkutin barang-barang. Akhirnya ya gimana caranya kita bisa membuat mereka nyaman kerja sama kita supaya kerjaan kita semua lancar. Nah, itu kemampuan yang sebetulnya nggak perlu dipelajari, nggak bisa dipelajari di perkuliahan, tapi hanya bisa dipelajari di ya melalui organisasi, ilmu hidup lah itu. Iya, benar sih. Dan emang juga karena kan maksudnya as a field engineer kita kerjanya di lapangan. Itu untuk cewek pun kita tetap ke lapangan, dan di lapangan tuh emang panas, kotor, maksudnya kayak ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh untuk semua, apalagi yang kayak preference-nya untuk kerja kantoran, karena emang pekerjaannya kerja kantoran, dimana kita kayak harus pergi, bisa pagi-pagi, bisa malam, request dari klien gimana, karena kan kalau Schlumberger dan Halliburton itu adalah company ya, bukan owner-nya gitu. Nah, itu jadi emang kayak harus tahan banting banget sih, karena emang capek. Dan apa ya, kayak kalau dari aku sendiri, karena banyak banget alat yang berhubungan sama hidrolik, terus kayak alat-alat pipa-pipa, jadi kayak kita harus belajar hal-hal baru dan harus apa ya, fast learner gitu loh. Kita basicnya emang dari geologi, dan kerja di bidang ini tuh nggak nyambung banget sama geologi ya, to be honest gitu. Karena emang kalau geologi itu lebih ke scientist ya, geoscientist gitu. Sedangkan kalau field engineer itu yang benar-benar engineer. Nah, kalian tuh kayak akan dikasih, kalau di bidangku ya, kayak terus kayak hidrolik dan apa ya, pokoknya mesin. Kalau emang basicnya mesin mungkin akan nyambung. Yeah. Jadi kalau misalnya emang basicnya bukan, kita kan geoscientist ya, jadi emang apa ya, harus adaptable dan jadi fast learner sih, karena emang dituntut kayak gitu juga dengan banyaknya school, apa namanya, kita juga dikasih tugas-tugas untuk apa ya, kita kan ada kayak semacam fixed step career, jadi kalau dapat promotion itu kita harus kayak ngejar-ngejar beberapa tugas dan pekerjaan gitu. Jadi memang harus apa ya, berkeinginan lah gitu. Aja sih tambahannya. Ada poin penting lagi sebetulnya yang apa, kita nggak boleh lupa.
Jadi walaupun kita sebagai geologis yang mostly kerjanya di bidang batu ya, jarang banget kita bersentuhan sama engineering, kecuali ngambil engineering geology, itu bukan tidak menutup kemungkinan kita nggak bisa catch up sama materi-materi yang ada di kehidupan next life gitu ya. Contohnya di field engineer. Saya yakin lah semua anak ITB itu jiwanya kompetitif, ambisius, dan kita semua pasti bisa belajar untuk berlari mengejar materi-materi yang ada. Jadi kalau misalnya melihat sebuah opportunity dan opportunity itu mungkin beda sama, ya kalau bagi saya sih kita hajar dulu aja sih opportunity-nya. Ilmu itu bisa kita pelajari asalkan kita mau. Gitu. Ya, benar banget. Yang penting kitanya mau sih. Orang ITB, bro, masa kalah sama yang lain? Apapun bisa lah kita. Oke. Ini ada pertanyaan, Kak, dari Boleh. Galih. Oke, teman-teman, sekarang tuh langsung ke sesi kedua. Jadi, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan list namanya di kolom chat. Nanti kalau misalkan saya sudah persilahkan, nanti silakan untuk bertanya. Oke. Galih, silahkan. Oke. Dia udah, kalau dari yang aku tangkap di pertanyaan kedua, konten dari interview itu kebanyakan tentang leadership dan soft skill kasarnya. Sebenarnya kalau dari pandangan kakak-kakak, hard skill seperti contoh ilmu yang kita dapat di kampus itu seberpengaruh apa sih selama tahap interview dan nanti saat kerja? Kak, sorry lewat chat ya. Oke. Dari Kak Desi mungkin bisa menjawabnya. Sejujurnya sih, untuk ilmu yang didapat pas kuliah sebenarnya nggak terlalu banyak sih kalau di kerjaan orang ya, karena dia mostly kan about data acquisition, jadinya lebih itu sih, lebih ke elektronika, instrumentasi gitu-gitu. Tapi kalau soal berpengaruh ketika interview sih, mungkin pemahaman kita tentang log-log, kalau misalnya kita ngambil materi kuliah geologi itu pengaruh banget sih, karena paling nggak kita ketika interview ditanya atau disodorkan data log gitu, kita udah terbiasa, udah friendly dengan log-log seperti itu. Jadi kalau misalnya walaupun kita pas kuliah nggak tahu cara akuisisinya, paling nggak kita udah paham konsepnya. Jadi itu yang membantu pas interview sih menurutku. Tapi kalau waktu kerja, basicnya banget sih. Tapi kalau dalam pekerjaan sebenarnya sih udah nggak terlalu udah nggak terlalu berpengaruh kalau geoscience atau geologinya. Oke, aku nyambung lagi ya. Kebetulan karena aku bukan hanya di bagian yang membuat sebuah wellbore, bagaimana kita membuat lubang sesuai dengan keinginan klien, mau itu vertikal doang, atau G-type, S-type, atau mau muter-muter, bukan hanya itu yang dipelajari, tapi juga sekalian akuisisi data yang dilakukan sama segmen wireline. Kalau dari aku sendiri, yang benar-benar kita dapat adalah kita untuk memecahkan sebuah masalah. Mau apapun pasti semuanya mengarahkan kita bagaimana mensintetis problem dan kita mencari sebuah cara supaya problem bisa kita cari jalan keluarnya. Nah, logika berpikir yang sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya kita pelajari, dan sebenarnya itulah yang kita butuhkan ketika kerja. Nah, untuk apa aja sih yang kalau dari segmen drilling and measurement, apa aja ilmu geologi yang sangat pakai? Cuma satu sebenarnya, cuma geologi well logging. Itu pun sama kayak Desi, kalau misalnya akuisisi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan geologi well logging. Cuman ketika drilling, ketika akuisisi data, kalau misalnya kita tahu nih batunya apa, oh batunya sand nih, batuan sand itu kemungkinan bacaannya gini, oke, jadi make sense gitu. Jadi kita lebih ada bayangan dibandingkan orang-orang yang backgroundnya non geologi. Orang-orang non geologi mungkin cuma akuisisi data,
mereka kurang apa ya, kurang meng-connecting dots-nya itu kurang. Kalau misalnya kita aku ketika drilling sebuah formasinya kayak gini, pressure dan lain sebagainya terkait dengan link bisa dikorelasikan ketika bertemu dengan batuan ini. Sebenarnya lebih ke perminyakan sih, cuman bisa dipelajari secara langsung. Nah, kalau untuk logging itu sangat, aku sih cukup memberikan bayangan sih. Misalnya kita ketemu sand, terus ya kalau misalnya dia isinya air, resistivity-nya rendah, terus porosity-nya gimana, itu lebih kepake sebenarnya geologi logging. Kalau pas interview sebenarnya nggak ditanya terkait hard skill sih, nggak ditanya terkait itu, cuman ada beberapa interview di Schlumberger yang kadang-kadang suka iseng, kayak ditanya hukum fisika dasar lah, hukum fisika dasar, kadang-kadang mereka suka tanya, karena mereka pengen memastikan bahwa kita itu fundamentalnya itu ada, dan itu yang sebenarnya mereka butuhkan, karena mereka ingin untuk kita melalui trainingnya Schlumberger, dan karena kita udah punya basicnya, ketika mereka poles itu kita udah siap gitu. Iya benar sih. Kalau misalkan ke interview itu nggak dapat pertanyaan teknis ya, tapi pekerjaannya sendiri dengan kita punya basic geologi, apalagi kalau di bidang produksi ini kan kita juga dealing with formation ya, jadi kita harus tahu formation-nya, terus kayak build up scale yang ada di dalam wellbore apa, dan kalau kita tahu gimana karakteristik reservoirnya, treatment apa yang baik untuk dilakukan untuk klien kita. Kalau untuk geologi di bidangku lebih ngaruhnya ke arah sana sih, ke arah sedimen. Enggak. Ada dikit banget ya. Nggak ada ilmu yang nggak berguna guys. Jadi emang ya belajar aja sih. Nggak ada ilmu yang nggak berguna kok. Sama-sama Gali. Sama-sama. Oke. Ada yang mau tanya lagi, tanya aja. Marshall, silakan. Kedengaran nggak? Dengar. Beneran. Marcel mau dari GL17 mau nanya untuk kakak semua. Tadi kan udah dijelasin nih gimana tips and trik kerjanya, bagaimana kerjaannya itu kerja sekalian itu kira-kira gimana gambarannya. Tapi mau nanya, apa sih tantangan utama dalam pekerjaan yang abang kakak dalam, kan udah berapa lama nih kerjaan, kira-kira apa sih tantangan kakak semua? Makasih. Baru Nanda. Kak Surya silakan jawabannya. Oke. Tantangannya yang pertama di bidang hard skill ya. Hard skill yang perlu kita pelajari ini kadang-kadang semuanya halnya baru gitu. Jadi gimana caranya kita bisa cope sama semua materinya, kita bisa kejar semua materinya, dan kita bisa secepat mungkin mengimplementasikan apa yang kita sudah pelajari. Karena bedanya antara di kuliah sama di sini, ketika kita di training misalnya, kita di training di learning center-nya di service company, kita itu dituntut untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapat di training school itu di job. Jadi kita lebih bagaimana caranya memahami ilmu-ilmu baru itu dan kita implementasikan dalam job kita, dan kalau bisa nggak boleh ada service quality issue nanti, apakah HSE issue atau isu apapun yang provide service kita. Jadi service kita tuh harus di-execute lah. Nah, selain itu, kalau dari aku sih tantangannya sekarang lebih eksternal. Kalau tadi kan internal ya, internal bagaimana kita mengajar materi-materi itu, bagaimana kita bisa menjadi orang yang outstanding dibandingkan yang lain. Sekarang yang eksternalnya sekarang kondisinya berat kalau untuk di segmen saya
segmen di drill. Ketika harga minyak itu rendah, itu sangat mempengaruhi service yang ada di Schlumberger atau Halliburton, terutama yang di bagian hulu banget lah. Jadi di bagian exploration itu sangat kena banget. Nah, kalau saya sendiri tantangannya adalah bagaimana caranya kita supaya ketika kita ngejob itu nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ketika terjadi kesalahan sedikit kecil apapun, itu akan menjadi nilas titik yang akan merusak susu sebelanga. Ketika nanti kondisinya menjadi lebih buruk dan perusahaan itu harus mengefisiensikan human resource-nya itu, kita akan menjadi target untuk dilepas. Iya. Itu kalau saya di sekarang yang udah saya rasakan, saya benar-benar merasakan kondisi ketika harga belum masih baik-baik aja nih, rekruter masih besar-besaran. Ketika harga turun, minus, itu beberapa hari kemudian yang sangat reaktif di segmen yang berkaitan sama eksplorasi. Kalau yang sih kayaknya aman-aman aja, kayak safety ini aman. Kalau di bagian yang eksplorasi, kita harus efisiensi ya, cut orang, cut apapun lah supaya bisa efisien. Jadi gimana caranya, tantangannya adalah gimana caranya kita bisa execute job se-flawless mungkin, jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai ada excuse, standar service quality issue, jangan sampai ada HSE issue, jangan sampai toolnya rusak, ya itulah yang lebih penting. Ya itu kalau dari aku. Benar banget sih kalau yang masalah tentang sekarang ya, yang oil and gas price. Jadi kayak kalau bisa kita meminimalisir kesalahan sekecil apapun, karena emang kalau kemarin Surya bilang di Schlumberger udah ada, tapi di Halliburton belum ada, tapi sekarang sudah ada Sur. Jadi agak-agak deg-degan. Ya. Price ini ngaruh banget sih ya ke semua hal. Kalau di lokasi ya Surya juga ya faktor eksternalnya, jangan sampai ada HSE issue, terutama HSE karena kan ya kita kan bekerja di lokasi yang terlihat maupun bahaya yang nggak terlihatnya kan. Nah itu sih yang harus hati-hati kan. Industri ini kan yang high risk ya, jadinya kayak ya super hati-hati sih kalau di lokasi. Ya benar banget sih, kayak kalau menurutku juga tantangan utamanya itu kita bisa execute job sebaik mungkin, dan karena kan kita mungkin sebagai food engineer itu nanti akan sebagai super juga kayak leader dalam tim itu dalam eksekusi job di lapangannya kan, di well setnya. Nah, jadi kita harus gimana caranya make sure kalau operasi yang akan kita lakukan ini aman gitu di berbagai seksi ya. Jadi memang ada kayak pre-jobnya dulu, kita preparationnya gimana, terus ketika executionnya itu ada checklist yang harus dipenuhi gitu. Dan itu kita harus pay attention banget sih, karena memang seperti yang udah Desi bilang, kayak job kayak gini tuh memang high risk. Every single activity yang kita include di dalam lokasi itu memang resikonya tinggi banget ya, apalagi kalau misalnya kita di sekitaran sumur yang masih aktif, itu kita harus kayak cek gimana kondisi sumurnya, apakah ada ya pressure-nya gimana, high pressure kah, atau ada bubbling, atau ada gas-gas beracun kayak H2S. Kita mungkin nggak sadar, tapi itu berbahaya gitu untuk tubuh gitu. Jadi emang ya high risk-nya itu sih sebenarnya. Tapi selama kita memang melakukan dan mengikuti prosedur dengan baik, itu seharusnya bisa di-overcome sih. Seperti itu. Oke. Gimana, Marshall? Ayo, tanya lagi. Mantap. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Marshall. Pertanyaan titipan, tapi mewakilin banyak orang. Dalam dunia kerja yang kakak dalamin, IPK itu segalanya enggak? Oke, dari Kak Desi, silakan mungkin bisa dijawab. Enggak.
Enggak juga sih sebenarnya. Yang penting ya masuk ke minimal persyaratan perekrutan aja sih menurutku. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya ya tergantung kemauan belajar orang yang kalau misalnya IP ketika dia kuliah nggak ya sedang-sedang saja, tapi kalau misalnya dia memang mau belajar maksimal waktu pekerjaan ya it's fine, nggak diperhatiin sama si yang nge-hire kita gitu. Ya, menurutku juga gitu sih. Kalau IPK tuh cuma sebagai base aja. Yang penting kita masuk misalkan, oh minimal 3,2 untuk bisa ikut rekrutmennya. Ya udah, yang penting kita masuk minimalnya. Dan kalau untuk tahap selanjutnya itu lebih ke kayak soft skill kita sih. Karena yang memang aku rasakan ketika user tuh, kita sama sekali nggak ditanya apapun itu tentang IPK. Atau kayak, kamu dapat nilai apa nih di materi ini? Dia bahkan, aku nggak yakin ya, dia benar-benar memperhatikan, apa namanya, IPK itu? Transkrip. Iya, transkrip. Iya, dia memperhatikan transkrip kita. CV-nya pun kayak cuma sekilas aja. Dia banyaknya apa ya? Gimana tanggapan kita atau sikap yang kita lakukan ketika ada masalah gitu. Misalkan pertanyaannya tuh simple kayak manajer kamu misalkan atau bos kamu memberikan tugas A. Terus besokannya dia ngasih tugas B. Padahal tugas A kamu belum selesai. Apa yang akan kamu lakukan? Maksudnya kayak hal-hal sederhana yang lebih ke soft skill dan sikap dan kepribadian kita sih. Kalau IPK tuh nggak segalanya sih, kalau menurutku ya. Aku juga bukan mapres by the way. Maksudnya kayak nggak punya banyak prestasi atau lomba-lomba gitu. Saya sangat setuju sih. Sangat setuju kalau IPK bukan segalanya. Ya mungkin teman-teman juga udah sering dengar yang diomongin kayak Pak Anies Baswedan. Jadi IPK itu hanya membawa kita pada gerbang pertama seleksi kalau kita tuh bisa lolos. Habis dari situ yang menentukan bukan dari IPK lagi, dari pengalaman hidup kita melalui experience yang kita dapetin di kampus, melalui organisasi, melalui kegiatan yang sudah kita lakukan. Dan itulah yang sebenarnya yang harus kita kemas menjadi sebuah cerita yang meyakinkan bahwa kita itu adalah satu-satunya kandidat yang berpotensi untuk membawa company ini menjadi lebih baik. Itu sih. Jadi IPK tidak segalanya ya, teman-teman. Jadi lebih baik saran saya adalah memperbanyak pengalaman-pengalaman kita di luar akademik. Tapi bukan berarti akademik kita jadi ambrol gitu ya. Enggak. Jadi juga kalau bisa ya sebagus-bagusnya lah. Gimana target kalian 3,5, 3,75 ya nggak apa-apa. Kalau bisa 4 dan aktif organisasi itu lebih keren. Ya, harus balance. Amannya rata-rata sih ya. Misalnya perusahaan-perusahaan itu ya di atas 3,2 itu udah aman. 2 itu aman. Cuman untuk beberapa perusahaan yang di luar engineering dan ini rata-rata minta di atas 3,5. Tapi itu udah high tier lah. Kita 3,2 ke atas sudah cukup. Habis dari situ kita fokusin bagaimana pengalaman hidup kita menjadi bermakna. Asyik. Mas Suryati omongannya ini banget nih. Quotes gitu loh. Itu pertanyaan berikutnya tuh dari Iqbal. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Iqbal, GL 2017. Kak, saya mau nanya terkait harga minyak yang bisa dikatakan sedang tidak stabil. Apakah itu berpengaruh dengan perekrutan pekerja di industri migas maupun service company yang berkecimpung di industri migas? Dan menurut Kakak, bagaimana langkah terbaik untuk kita yang ingin menjadi future petroleum geologist dan ingin bekerja di industri migas? Apakah sebaiknya kita tetap mencoba atau mencari jalan lain? Jujur takut salah langkah. Kak Septi, silakan Kak, jawab duluan. Siapa duluan? Kak Septi, silakan Kak. Halo. Kalau menurutku ya, itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Karena memang ada orang yang idealis yang dia dari awal masuk geologis, pengen jadi petroleum geologis, kerja di migas. Dia akan berusaha untuk mengejar apa yang dia cita-citakan gitu. Tapi kalau seandainya orang yang berpikiran kayak, udah aku bisa kerja apa
aku dapat pengalaman. Kayak sebenarnya balik lagi tergantung orangnya masing-masing setiap ya. Kalau misalnya kan sebagai orang yang belum lulus dan ketika nanti lulus itu nggak di bidang migas, ya aku akan mencari bidang lain gitu. Dalam bidang petroleum geologis, cari kesempatan yang ada aja gitu. Kerjaan apapun selama memang kitanya passionate di dalam bidang ini, pasti akan apa ya, ada imbal balik yang baiknya lah gitu. Kalau kondisi yang migas sekarang kan sebenarnya nggak bisa jangankan rekrutmen yang baru gitu, yang udah di dalamnya saja tuh belum dalam beberapa bulan ke depannya itu nggak menentu ya sebenarnya teman-teman. Jadi kalau menurutku pribadi, apa ya, ketika dapat kesempatan apapun itu, ambil aja gitu menurutku ya. Teman-teman yang lain mau menambahkan? Oke. Desi dulu mungkin. Duluan. Bebas, Sur. Kalau aku ngebagi jadi dua. Pertama, case skenario ide kita sebagai petroleum geologis, demand populasi kita semakin meningkat, demand akan energi meningkat. Nah, menurut risetnya sebuah konsultan ternama di dunia namanya McKinsey, itu menyebutkan kalau di tahun 2040, sekarang tuh trennya adalah decarbonization, teman-teman. Kalau pengen tahu ya, decarbonization tuh benar-benar digencarkan di seluruh dunia. Nah, apa aja sih metode untuk decarbonization? Itu banyak. Gimana caranya? Pokoknya supaya carbon footprint yang diemisikan ke atmosfer itu berkurang. Nah, di Carbon tahun capture storage mungkin pernah dengar. itu salah satu. Tahun 2040 itu menurut McKinsey 43% energi demand yang ada di dunia itu akan disuplai oleh namanya gas. Gasnya ini mostly akan dari LNG. Nah, itu dari sisi LNG ya. Nah, sisanya yaitu 37% itu dari renewable energy. Dari 37% ini ada satu hal yang bisa kita isi, yaitu di geothermal. Nah, sisanya itu masih dari hal-hal yang minyak, dari batu bara, itu dari 20%-nya. Nah, 40% ini yang energi demand itu disuplai oleh LNG, siapa sih yang nyari? Petroleum geologis. Maka dari itu, kalau misalnya teman-teman pengen masih stick sama petroleum geologis, sebenarnya masih ada lahan lah untuk teman-teman, untuk kita semua berkembang di petroleum geoscience. Cuman masalahnya sekarang kita berkaitan sama realita. Nah, ini yang kasus kedua adalah itu nanti realitanya. Selain dari LNG, ada market lagi yang sebenarnya kita bisa ilmu kita bisa aplikasikan selain di LNG. LNG kan berkaitan sama gimana caranya kita mencari. Nah, itu dipakai banget dari ilmu-ilmu yang ada di petroleum geoscience. Dan itu ada lagi yang lagi tren melalui decarbonization ini, kita pengen menginjeksikan CO2, yaitu dengan metode carbon capture, use and storage. Nah, gimana cara bisa menginjeksikan CO2 kalau misalnya kita belum menganalisis apa tersebut, apakah yakin bisa menahan CO2 di dalam bumi. Nah, itu yang itu peran petroleum geoscience sangat penting di situ, dan ini bisa ya market yang bisa kita optimalkan lah. Nah, tapi realitanya itu di tahun 2040. Sekarang ketika corona membunuh semua mata pekerjaan yang ada di dunia, terus sebetulnya tanpa adanya corona juga sebetulnya rata-rata realitanya oil and gas itu mencari orang-orang yang lebih experience. Nah, teman-teman sebenarnya bisa nggak harus berpatokan sama kalau saya kuliah di geologi saya harus kerja di bidang geologi. Nggak harus kayak gitu sebetulnya. Banyak teman-teman kita semua alumni-alumni yang bekerja ya di luar geologi, dan itu mungkin bisa jauh lebih baik dibandingkan kerja di geologi. Jadi kembali lagi ke pilihan teman-teman. Teman-teman pengen mengimplementasikan ilmu dengan bekerja di petroleum geoscience atau lebih realistis dan ya mengejar apa sih yang sebenarnya orang pengen kejar, itu pengen bisa gantung lah teman-teman rata-rata, tapi
pengen dapat uang, pengen ya mengumpulkan aset, menikah, dan ya selanjutnya. Nah, kalau kita hanya berpatokan sama oil and gas, itu agak sulit. Nah, jarang banget orang-orang yang menerima fresh graduate, kecuali Schlumberger dan Halliburton. Biasanya service company itu mereka mintanya ya orang-orang fresh graduate. Kalau untuk di oil company, rata-rata itu experience. Nah, adapun yang nggak experience, contohnya Pertamina, melalui program BPS. BPS itu satu pintu untuk mencari geologisnya Pertamina di masa depan. Tapi saingannya itu sangat banyak satu Indonesia, dan itu mungkin ya menjadi rebutan bukan hanya dari orang-orang yang jago, tapi juga dari rebutan anak-anaknya direksi, manajer untuk memasukkan anaknya ke dalam Pertamina. Jadi saingannya ini realitanya ya, itu yang sudah saya lihat, bukan hanya bersaing sama teman-teman, experience kita yang mana yang lebih bagus, bukan hanya itu, tapi faktor lain. Nah, supaya kita nggak terjebak sama idealisme kita, coba aja lah opportunity yang ada, mau itu kerja di tambang, mau kerja di geothermal, udah. Pokoknya yang penting, ilmu yang paling penting adalah bagaimana kita caranya beradaptasi secepat mungkin supaya kita bisa survive, bisa menjadi orang-orang yang outstanding di bidang kita. Setuju. Jadi menurutku ya, kalau kita sih pengennya pasti menerapkan apa yang telah kita dapat waktu kuliah ya ke pekerjaan. Cuma melihat realitas sekarang, ya menjadi orang yang idealis, tantangan yang berat ya kalau untuk di dunia ini, apalagi dengan adanya pandemi corona ini. Jadi ya mungkin ya jangan terlalu stuck di satu arah gitu, jangan terlalu stuck di hanya fokus ke geologi, tapi kalau misalnya dengan keadaan sekarang ya boleh dicoba juga di bidang lainnya menurutku. Oke. Bahkan kalau misalnya teman-teman bisa entrepreneur nih, tuh kalau bisa ya mulai entrepreneur lah. Lebih baik dibandingkan bekerja menjadi budak-budak, lebih baik punya perusahaan sendiri. Iya, karena mungkin yang kelihatan dari teman-teman tuh kayak kerja di bidang migas tuh enak gitu. Mungkin karena ngelihat dari salary-nya atau apanya gitu ya kan. Padahal sebenarnya itu ada hal-hal yang kalau mereka bisa membayar, ya ada hal yang harus dikorbankan. Misalkan kayak waktu kalian, maksudnya kayak ketika lagi kayak gini kita nggak bisa pulang, kita tetap harus on di lokasi, gitu, nggak bisa fokus sama keluarga. Kayak ada hal-hal yang memang kita harus korbankan untuk hal yang kita dapatkan sekarang. Gitu. Jadi nggak semuanya seenak yang dilihat orang. Benar-benar. Dengan salary yang menurut kalian itu oke, itu adalah harga yang mereka bayar untuk apa yang harus kita korbankan gitulah kalau secara kasarnya. Jadi kalau bisa jadi orang yang adaptif aja. Jadi orang yang adaptif. Ini kalau misalnya dilihat dari trennya nih teman-teman, kalau misalnya bisa programming, ya programming banyak banget opportunity yang bisa kita kembangkan kalau kita bisa programming. Entrepreneur juga mantap. Kalau bisa entrepreneur deh. Memulai bisnis. Oke Kak, terima kasih Kak atas jawabannya dari Iqbal. Mungkin teman-teman yang mau nanya silakan ketik namanya di kolom chat. Oh, Galih mau nanya, silakan Galih. Gimana cara-cara kakak buat adaptasi dengan job desk engineer yang tadi katanya beda banget sama apa yang didapat di kuliah, cenderung scientist. Terus sulit nggak buat catch up sama trainees lain dalam mengikuti training-training yang dikasih sama perusahaan. Misal sama anak mesin atau elektro yang notabene udah lebih advance di bidang ini daripada lulusan geologi. Oke. Pertanyaannya, silakan dari Kak Desi duluan yang mau jawab. Atau siapa? Boleh, bebas Kak. Kalau untuk
beradaptasinya sih menurutku ya balik lagi ke kemauan kita pasti lebih berat ya dibanding orang yang sudah dapat terlebih dahulu di kuliahnya, misalnya kayak anak elektro. Ya dengan kita mau belajar, dengan kita mau aktif bertanya, ya lambat laun pasti akan catch up juga dengan training-training, dengan materi training-training yang diberikan oleh perusahaan. Itu sih. Asal ada kemauan aja dari diri kita sendiri untuk belajar. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya kalau yang aku lihat dan aku rasakan maksudnya sebagai geologis gitu. Sekarang aku lagi school kedua, by the way, kan online karena corona. Dan dari school pertama, memang kita apa ya, kalau dibanding orang yang di bidang mesin gitu, memang kita akan apa ya, takes time untuk mengerti. Kita nggak punya basicnya di sana. Tapi kalau mereka sangat membantu sih karena menyediakan semacam kayak online learning system. Di situ kita bisa lihat kayak semacam aplikasi-aplikasi animasinya kayak gimana. Jadi kita untuk membayangkan dan kita juga sambil ngerjain sambil Zoom atau sambil praktek. Jadi sejauh ini sih bisa nggak related gitu. Selama kitanya emang mau dan harus lebih ambis sih kayaknya dibandingkan orang yang udah ngerti basicnya gitu. Aja kok ya, nggak ada masalah sejauh ini. Misalnya berdasarkan testimoni teman-teman aku nih, anak perminyakan terus satu segmen sama aku di drilling, itu sebenarnya ilmu-ilmu mereka ya ada yang yang udah mereka pelajari dan mereka tahu dan bisa diimplementasikan, tapi kebanyakan kalau di segmen saya itu banyak belajar hal yang berkaitan sama itu tidak dipelajari oleh universitas karena bukan hal yang umum. Ya jadi dari awal. Jadi mau dari mesin, mau dari elektro, mau dari ya masing-masing background itu punya jadi fundamental. Mereka fundamentalnya masing-masing, tapi ketika kita masuk jadi kita belajar lagi semuanya dari nol, belajar hal yang baru. Nah, bisa punya willingness untuk belajar, punya eagerness untuk mengejar bahwa kita itu bisa memahami semuanya, bisa mengimplementasikan semua ilmunya di lapangan. Itu sih yang lebih penting. Mau dari mesin, mau dari elektro, mau dari minyak, mau dari apapun, rata-rata ketika masuk ke service company ya, ini bukan ke oil company, kalau di service company pasti mereka belajar lagi dari awal. Kecuali kalau mereka masuk ke oil company, apply misalnya minyak sebagai engineer, sebagai production engineer, mungkin ilmu mereka pakai. Kalau misalnya service company, itu belum tentu pakai. Karena itu dari service company itu tidak dipelajari di kuliah. Dan yang diajarin tuh starting dari basic kok guys, jadi kayak dikasih materi yang berat gitu, enggak. Kita diajarin dari bener basicnya gitu, even basic fisika dasar, semacam pressure, fluida, itu juga diajarin lagi, rheology. Ya nggak usah khawatir, semuanya tuh ada step by step-nya gitu. Ada nanti masuk ke, kalau di bidangku ya, ada nggak, school-nya tuh nggak langsung beberapa bulan sekaligus gitu, nggak. Jadi kayak pertama kita masuk itu kita akan dikasih kayak basic operation school. Setelah itu nanti ada lebih advance yang lagi, ada yang namanya execution school. After itu nanti kita ada lagi namanya advanced technical school. Jadi emang ada gradually gitu loh tingkat kesulitannya gitu. Jadi kita nggak akan kaget sih sejauh ini dan survive aja. Oke, makasih Kak jawabannya dari Galih. Buat teman-teman sekali lagi mau ingetin ini waktunya mungkin masih ada sedikit. Buat teman-teman yang mau tanya silakan. Sambil nunggu pertanyaan, saya mau nanya juga Kak, kira-kira suka dukanya selama bekerja tuh apa, dan mungkin apakah jam tidurnya itu berkurang atau enggak?
Bisa dijawab Kak. Pasti. Kak Surya silakan Kak. Oke, suka dukanya, sukanya ketika school bisa jalan-jalan, diberikan kesempatan untuk jalan-jalan, mengunjungi beberapa lokasi di satu negara. Kalau selama itu kita schoolnya di Abu Dhabi, tapi kita juga punya kesempatan untuk jalan-jalan di UAE, itu bisa ke Dubai, bisa ke beberapa daerah lah untuk enjoy di waktu weekend. Nah kalau Haliburton ini di US, jadi teman-teman nanti kalau misalnya join Haliburton bisa jalan-jalan ke sana. Itu sukanya lagi adalah saya belajar hal-hal baru. Ya namanya manusia ketika belajar hal baru pasti excited lah ya. Kita merasa keren banget lah, anjir, hal baru, terus kita jadi frontliner dalam mengeksekusi itu, wah itu merasa keren banget. Dukanya karena sini kita service company kita diminta apapun sama oil company ya kita harus terima, kita harus mau, ya kita harus ya mau gimana pun kondisinya kita harus tetap bisa provide service sebaik mungkin, mau dalam kondisi apapun, mau dijelek-jelekin, mau dalam kondisi jam berapapun. Kalau di segmen saya yang bekerja 24 jam dari ya nggak ada waktu misalnya siang-siang doang, tapi siang dan malam. Dukanya adalah jam tidur pasti ya, jam tidur apalagi ketika baru masuk, nggak mungkin lah ya kita mentang-mentang baru masuk kita pengennya ngikutin shift aja, misalnya shiftnya dari jam 7 pagi 7 malam, ya udah kita habis itu kita pulang. Nah nggak mungkin kan, kita pas sebagai orang baru pengen belajar pasti, karena kita pengen belajar, sacrifice waktu tidur kita harus stay lebih lama, tidur bisa 1 jam 2 jam, atau bisa harinya lagi baru tidur, atau kita sambil tidur ayam. Itu dukanya di drilling and measurement. Ada dukanya lagi, lebih ke yang paling terpapar sama yang paling volatil lah sama harga minyak itu adalah ya drilling and measurement. Ketika harga minyak jatuh, rata-rata oil company ya mengurungkan niatnya untuk melakukan eksplorasi drilling. Jadi ya kita kena imbasnya juga. Nah itu dukanya di drilling and measurement. Kalau di aku sebagai coil tubing ya, well intervention services, sukanya tuh belajar hal baru ya sama. Karena emang kayak di lalu itu kayak, oh ternyata bisa ya gitu loh. Kayak awalnya tuh kelihatannya nggak bisa. Kelihatannya kayak susah banget. Aku pun kayak awalnya, aduh bisa nggak ya gitu. Tapi kayak, oh bisa ya gitu. Oh ternyata hebat juga gitu kan. Kayak maksudnya semakin punya kesempatan untuk mengeksplor kemampuan dalam diri kita gitu. Awalnya mungkin underestimate terhadap diri sendiri, ternyata kayak, oh selama kita memang berusaha mau untuk terus belajar, ternyata bisa juga nih gitu. Oh, ternyata asik juga nih gitu. Ternyata terlepas dari geologi, kita tuh bisa jadi apapun yang kita mau kalau kita ada there is a way gitu, selama kita mau gitu. Dan sukanya lagi, apa ya, keluar dari zona nyaman sih, karena memang selama ini ya, karena aku orang Bandung, dari kecil sampai aku lulus kuliah tuh aku nggak pernah merantau. Dan ketika udah lulus kuliah langsung dapat kerja dan itu langsung udah jauh, itu tuh kayak apa ya, membuat kita jadi lebih mandiri gitu loh menurutku. Terus kalau dari coil tubing itu enaknya kita ada shift, jadi nggak kayak drilling, kita ada shift 12 jam. Kalau untuk di Duri karena operationnya onshore. Kalau aku penempatannya coil tubing onshore, alhamdulillahnya gitu. Jadi kita kerjanya di darat dan lokasinya relatif dekat dengan staff house. Itu kayak cuma 1 jam atau 2 jam sampai ke sumur kliennya. Jadi kita ada jadwal shift 12 jam 12 jam. Jadi normally kalau aku pergi ke lokasi, aku cuma kerja maksimum 12 jam di lokasi. Tapi kalau bawa kerjaan ke staff house tetap ada gitu kan. Dukanya karena bakal jarang pulang karena memang sebenarnya field
ini kalau coil tubing ya, jadwal kerja kita tuh work hour-nya normal sampai Jumat, tapi karena kita lokasinya jauh, misalkan tidur ini, rumahku di Bandung, jadi kayak untuk pulang itu takes time gitu, Pak. Harus berapa lama di lokasi, ngumpulin jatuh off untuk kemudian bisa. Terus apa ya, dukanya lagi, susah work and life balance sebenarnya. Maksudnya karena kita masih muda dan belum menikah, sebenarnya ini oke-oke aja gitu ya, nggak ada perkembangan lebih lanjut. Tapi ketika nanti kita udah bertahun-tahun di ini dan kita udah berkeluarga, ini bukan pekerjaan dilakukan gitu. Untuk perempuan ya, lebih tepatnya gitu. Karena emang menemukan work and life balance. Kalau dari aku sih sukanya ya itu kalau misalnya waktu training. Kebetulan kalau dari Wireless Halliburton sendiri training itu di Fort Worth, lebih deket ke Dallas. Sampai sekarang aku juga belum jelas nih jadwal school-nya karena corona. Nah, terus sukanya paling tadi kayak kata Surya sama Septi juga, belajar hal-hal baru, orang baru, ketemu orang-orang yang kalau misalnya kan selama ini kan kita berdiskusi, berdialog kan kalau misalnya dari zaman sekolah sampai kuliah seringnya nggak terlalu berbeda umurnya, nggak terlalu berbeda latar belakangnya. Cuma kalau ketika di sini kita bertemu dengan orang dari segala latar belakang, itu kita harus bisa cari bahan obrolan yang berbeda-beda, topik yang berbeda, itu harus fleksibel gitu. Tuh kayak menjadi tantangan baru, tapi jadi keasikan tersendiri juga gitu, jadi terbiasa gitu. Terus kalau dari dukanya nih, ya pertama pastinya nih karena ini aku belum ada off dari Januari, terus ya jadinya ya belum ada ketemu keluarga. Terus juga kan Marlin sendiri kan ada open hole engineer sama case hole engineer. Nah kalau open hole dia ya mengikuti jadwal drilling. Kalau misalnya ketika orang drilling and measure udah kelar ngedrilling, nanti kita masuk untuk logging open hole. Kalau itu kan memang benar-benar non-stop 24 jam. Biasanya takes time sekitar 2 malam. Dan itu setelah selesai 3 hari 2 malam itu bukannya langsung lanjut lagi keliling dari rig ke rig gitu kalau misalnya open hole. Tapi kalau lebih untuk soalnya sendiri lebih bersahabat sih jamnya. Kalau case hole itu kan seperti yang kayak kata Septi, kerjaannya di rig darat, kebanyakan rig onshore dan kebanyakan rig landing. Jarak sumurnya juga sekitarnya maksimal 2 jam lah dari staff house, jadinya masih normal jam tidurnya. Tapi kan untuk sekarang kan kita masih di exposure-in ke kedua sistem, ke open hole dan case hole. Jadinya belum tahu juga nanti kita bakal in charge di mana. Jadinya ya itu sih ya, kalau untuk jam tidur tetap aja pasti berkurang lah daripada waktu dulu zaman sekolah dan waktu kuliah. Terus Aku mau nambahin lagi nih. Oh, oke. Paling ya no life banget sih memang. Kalau sekarang ini, kalau aku bisa katakan memang pekerjaannya sekarang ini memang no life banget lah. Jadi yang awalnya sebelumnya kamu bisa punya hobi, misalnya kayak nonton film, ketika kamu udah kerja maksimal itu pasti malam itu kamu pengen tidur, nggak ngapa-ngapain lagi gitu, pengen istirahat aja gitu. Dia bisa dibilang no life. Aku mau nambahin lagi, sukanya adalah kalau di segmen saya, terus di penempatan saya itu aku profesor satu Indonesia. Jadi opportunity untuk jalan-jalan keliling Indonesia besar. Mau ke Sumatera, mau ke Sulawesi, mau ke offshore, onshore, terus dapat. Dan kebetulan ya lumayan lah. Kita jalan-jalan, tapi dibayar, itu kan menyenangkan juga ya. Cuman dukanya kalau misalnya kita ditempatin di area yang remote, di remote area sinyalnya nggak ada, dan kita harus bikin, ya kalau di drilling and measurement kita harus establish internet connection sendiri pakai satelit. Nah, kalau satelit belum ada, terus kita misalnya udah punya pacar, terus kita nggak dihubungin 3 hari. Wah, itu marah-marah. Itu dukanya. Dukanya susah kalau misalnya. Sama nambahin. Susah kalau misalnya udah punya cewek, terus internet nggak ada komunikasi, ya bisa aja gitu. Itu. Paling untuk yang misalnya di rig biasanya agak susah ya, terutama kalau misalnya rig onshore itu kayak ya harus siap kalau misalnya mau tidur ya sama orang-orang sekampung yang nggak ada. Misalnya kayak perempuan tuh ya
kita emang perempuan sendiri di RIK gitu, jadi kayak ya harus lebih bareng yang kru-kru lainnya laki-laki juga, terus juga untuk fasilitas seperti apa ya harus terbiasa juga pakai toilet umum yang ya kebersihannya ya Ya. bagaimana ala kadarnya gitu. Jadi ya Kalau buat harus cewek terbiasa emang lebih dengan hal yang challenging seperti sih itu ya, aja. Des. Dan Lebih biasanya tuh cuma challenging sih. sendiri nggak sih cewek? Lu sendiri juga nggak Emang cewek? sendiri Iya benar-benar. kan, Iya sama. benar. Jadi kayak untuk cewek tuh lebih apa ya? Karena kita biasanya tuh pasti sendirian. Cewek satu-satunya cewek yang kerja di lokasi bersama bapak-bapak, banyak semua tuh cowok-cowok. Jadi kayak Benar memang apa sekali. ya? Ya menyesuaikan diri sih, karena memang awalnya pasti kaget ya. Maksudnya kayak kita ke toilet susah gitu. Air bersih juga mungkin susah. Susah. Dan gak ada sinyal. Ya Jadi benar-benar. kayak Syukur-syukur kalau misalnya kayak RIK-nya itu ada apa sih ya gitu. Kayak itu kan yang make kita antara kita dan kru tempat umum ya bisa dibayangkan lah bagaimana ya keadaannya. tapi Ini aman mirip mah lah udah banyak woman sama engineer Karsam. sekarang. Iya bener. Begitu. Oke, kayak dari teman-teman udah nggak ada pertanyaan, Kak. Bentar. Oh itu tuh. Pak, ada Iqbal. Kak, apakah ada pesan untuk calon penerus-penerus Kakak, insya Allah, untuk teman-teman EPJ IT Business Chapter maupun dari HMTGGA ITB? Silakan, Kak Surya. Oke, pesan saya tetap menjadi organisasi yang memberikan impact terhadap anggota-anggotanya, memberikan kesempatan-kesempatan untuk anggotanya untuk berkembang, yaitu misalnya dengan APG ini menyediakan wadah foundation, jadi teman-teman bisa dapat insight baru, terus misalnya nanti teman-teman training atau dan lain sebagainya, itu juga bisa sangat membantu teman-teman menjadi bagian dari APG atau HMTG untuk lebih terbuka lah wawasannya, supaya bahwa luas gitu, bisa kita eksplor. Nah itu untuk di APG. Kalau tetap lakukan apa yang teman-teman sudah plan, jangan sampai corona ini menghambat kita semua. Walaupun emang pasti kita aktivitasnya terbatas, tapi kalau bisa, namanya manusia pasti akan mencari sebuah celah walaupun ada tantangan. Jadi optimalkan resource yang ada untuk menjawab semua tujuan yang teman-teman sudah plan di awal. Gitu. Ada sih, silakan, Kak. Kurang lebih sama seperti Surya ya, dengan adanya corona ini pasti ya urusan kita yang awal udah plan baik, udah terstruktur, udah terdetail, jadinya ya pas udah ataupun bahkan batal. Cuma ya dibalik semua ini ya tetap keep up with the alternative lah gitu, kayak tetap cari jalan lain, tetap melaksanakan apa yang kalian rencanakan sebelumnya, terus juga tetap jadi organisasi yang bermanfaat juga ya. PJ dan GEA tetap berkarya di maksimum biar nanti bisa ilmu yang didapat dari organisasi-organisasi ini didapat pakai waktu kerja nanti di dunia kerja kita nanti. Kalau dari aku, untuk teman-teman jangan jadi patah semangat karena kondisinya lagi kayak gini ya, maksudnya lagi corona, terus oil price turun. Kita nggak akan pernah tahu yang akan terjadi ke depannya kayak gimana. Maksimalkan aja dulu waktu yang teman-teman punya, maksudnya via online learning atau memperbanyak pengetahuan gitu. Kalau seandainya memang nanti ada kesempatan dan emang ada rezekinya, pasti nggak akan kemana kok gitu. Selama kitanya terus memantaskan diri sih, insya Allah pasti ada aja jalannya. Mantap. Oke, Kak, mungkin sangat menginspirasi dari kakak-kakak semuanya. Semoga semua urusan berjalan dengan lancar dan baik ya, Kak. Amin. 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 Kak, mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya. Apa quotes paling, ya istilahnya paling favorit dari kakak sekalian, dan
bisa menjadi prinsip hidup Kakak? Oke, mungkin bisa dijawab Kak Desi. Apa ya? Mungkin kalau yang bisa ditarik dari kesimpulan apa yang kita ceritakan hari ini, mungkin ya intinya semua itu pasti awalnya kita rasa nggak mungkin. Ya semua itu terasa nggak mungkin di awalnya, feel impossible at the start. Tapi ya ketika kita jalani dan kita berhasil melaluinya, pasti kita wah akhirnya aku bisa juga ya. Kayak tadi kata Septi itu sih paling. Dijalani aja dulu, jangan intinya jangan kalah sebelum berperang. Itu dah quotes-nya. Mantap. Septi. Jago tentang quotes-quotes ya guys. Pokoknya intinya selama kalian mau berusaha itu selalu pasti ada jalannya. Itu aja sih. Kalau ya, tadi kan kita udah ikhtiar dan tawakal. Nah sekarang banyak berdoa. Oh itu tawakal berdoa ya? Yoi. Surga apa? Jadi perbanyak berdoa supaya kita dilancarkan, perbanyak sedekah supaya rezeki kita memberi, bukan berarti menghilangkan aset dan rezeki kita, tapi dengan memberi kita membuka lagi sejuta opportunity dan rezeki untuk masuk ke dalam diri kita. Luar biasa. Asik. Ceramah. Oke Kak, mungkin sebelum kita akhiri, Kakak-kakak ada tambahan lain? Nanti kalau misalnya teman-teman pengen bertanya lebih lanjut detail terkait apa yang ya segala sesuatunya lah yang pengen teman-teman tahu, bisa langsung personal chat aja. Kita bertiga, mau lewat line boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Feel free untuk bertanya apapun. Dan jawab kok. Ya udah Kak, mungkin udah jam 10, lebih 10, dan ini udah larut malam. Terus juga Kak Desi yang ada di Indonesia bagian tengah, betul ya Kak ya? Mungkin kita sudahi aja untuk acara malam ini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk ketiga pembicara hari ini. Sangat menginspirasi Kak, luar biasa, keren banget. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih atas waktunya sudah disempatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good luck teman-teman. Semangat teman-teman. Tetap semangat. Live ya. Live. Terima kasih Kak. Sama.